Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Ariski dari Prodi Agribisnis Universitas Garut. Saya akan menjelaskan sedikitnya tentang manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita bahas tentang sejarah lahirnya sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi, seiring dengan itu manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan, dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi, yang terutama di revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan termasuk kesejahteraannya. Akhirnya saat itu dibentuk apa yang disebut Sekretaris Kesejahteraan menurut Hasibuan 1997. Tugas utama Sekretaris Kesejahteraan tersebut adalah memikirkan cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja jangan sampai membentuk serikat pekerja. Dengan semakin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan sekretaris kesejahteraan untuk membantunya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa para sekretaris kesejahteraan itulah sebenarnya yang menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Langsung saja kita ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia, organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, barang, atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi manusia, dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting. Nah, ini adalah pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah peningkatan kontribusi produk para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Dan terakhir, sumber manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan
Dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, jadi kita kelihatan kalau misalkan perbedaan antara manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Kalau di manajemen sumber daya manusia, karyawan sumber manusia itu adalah dianggap sebagai aset kekayaan memiliki yang berharga untuk perusahaan. Kalau misalkan dalam manajemen personalia hanya terkandung bahwa karyawannya itu hanya dianggap sebagai faktor produksi saja. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia adalah yang ke-1 organisasional, kedua tujuan fungsional, ketiga tujuan kemasyarakatan, dan terakhir tujuan personal. Tujuan organisasional memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen Sumber Daya Manusia hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Dan terakhir, tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal pada karyawan akan tercapai jika karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawannya akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi tersebut. Fungsi-fungsi sumber daya manusia, persiapan dan seleksi.